Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Jadi teman-teman, di siang hari ini juga saya pengen ngajak ngobrol santai, sekedar obrolan santai ya teman-teman. Jadi teman-teman, beberapa hari terakhir ini memang kalau kita lihat konstelasi politik negara kita ini ya mulai meningkat. Walaupun kalau kita lihat para tokoh-tokohnya yang akan maju di Pilpres 2024 nanti kayaknya juga adem ayem gitu kan. Cuman mungkin sebagian daripada simpatisan, pendukungnya, ataupun mungkin via-via lain yang mengail di air keruh juga kayaknya juga semakin intens gitu kan. Karena kalau kita lihat memang nggak henti-hentinya Anies Baswedan itu memberikan pesan kepada para simpatisannya, pada relawannya untuk jangan pernah menjelek-jelekkan atau menyerang lawan politiknya. Tapi kalau kita lihat juga masih aja ada 1-2 gitu kan, yang kita juga nggak ngerti apakah mereka itu juga relawan ataupun simpatisan Anies Baswedan atau tidak. Kalau menurut saya sih enggak ya, karena kalau yang asli relawan pastinya akan melihat kita itu mencontohnya kepada idola ataupun tokoh yang kita usung kan gitu kan. Kalau kita lihat sendiri Anies Baswedan hingga saat ini masih lumayan ya arif bijaksana gitu kan, dan nggak pernah merespon apapun yang dianggap gosip ataupun isu-isu yang menyerang beliau. Makanya beliau juga selalu berpesan itu ya, jangan pernah untuk menjelek-jelekkan atau menyerang lawan politik beliau. Itu pertama. Kedua, beliau juga berpesan kalau masalah noise, gosip segala macam nggak perlu direspon. Kalau itu memang suara tentang perbaikan perlu kita respon. Udah jelas sekali ya gitu kan. Dan kemudian kalau kita lihat dari pidato Bapak Prabowo Subianto kan, beliau juga secara secara eksplisit juga udah menyatakan nggak perlulah kita tegang-tegang gitu kan, santai-santai aja gitu kan. Siapapun yang terpilih menurut beliau adalah aset ataupun putra terbaik bangsa Indonesia gitu kan. Cuman memang di medsos banyak ya yang kita nggak tahu kan intennya. Orang itu kan biasanya melakukan sesuatu biasanya ada intent tertentu ya gitu kan, ada tujuan tertentu. Tapi kalau kita lihat ada juga banyak di medsos ini kan mungkin bukan simpatisan dari salah satu capres, cuman mungkin juga mengail di air keruh lah gitu kan. Nah yang seperti ini kan kadang-kadang orang bikin konten juga cepat ramai ketika tensionnya naik. Nah yang seperti itu mungkin saya berharap juga sebagai supporter teman-teman semua ya, supporter yang baik lah gitu kan, kita siapapun yang jadi nanti ya kita tetap seperti ini teman-teman. Yang kerjanya berdagang ya tetap berdagang, yang kerjanya mungkin pegawai ya tetap jadi pegawai, biasa aja lah teman-teman gitu. Cuman memang kalau saya lihat konstelasinya meningkat. Contohnya juga kalau saya lihat saya di beberapa video saya kan, walaupun saya juga nggak respon gitu kan, untuk apa direspon gitu kan, itu komen-komennya juga kalau saya lihat udah jauh ya dari nilai-nilai ketimuran bangsa kita kan, jauh. Sepertinya juga kita nggak tahu siapa mereka itu, selain kasar, sarkas gitu kan, menghina kan, dan ngomong-ngomongannya kasar. Saya nggak ngerti, tapi ya nggak perlu direspon lah gitu kan. Saya juga nggak begitu merespon gitu kan. Dan arahnya itu kalau khususnya untuk Anies Baswedan itu udah kemana-mana gitu kan, mana yang keturunan Yaman lah gitu kan, yang orang asing lah gitu kan, intoleran lah, agen barat lah, agen Yahudi segala macam. Jadi semakin kayaknya udah yang ya segala macam lah gitu kan, segala macam yang sebetulnya kalau saya lihat juga yang berusaha menyerang, mendiskreditkan Anies Baswedan sendiri nggak terorganisir dengan baik gitu kan. Bahkan orang-orang awam yang kemudian nonton konten-konten ataupun video-video yang berkaitan tentang
black campaign tentang Anies Baswedan jadi bingung gitu kan. Pastilah bingung. Masa sih dari orang yang intoleran kemudian yang dekat dengan organisasi garis keras kemudian dikatakan agen barat ataupun dikatakan boneka barat atau agennya orang Yahudi. Nah, ini kan jauh sekali ya loncatnya gitu. Bahkan untuk orang-orang yang nggak simpatik ataupun yang senang sama konten-konten itu pun pastinya kalau mereka berpikir jernih, mereka sendiri akhirnya juga menemukan bahwa fakta-faktanya nggak ketemu, jelas kan. Semakin risau aja, semakin bingung mau nyerangnya kemana. Karena memang kalau saya lihat Anies Baswedan itu kalau mau diserang susah gitu kan. Karena kalau kita lihat ketika beliau itu berbicara pun kayaknya sepertinya setiap apa yang mau keluar tuh sepertinya memang udah dipikirkan dulu. Setiap dia mau mengeluarkan ucapan ataupun kata atau kalimat gitu sepertinya udah tersusun rapi gitu kan. Sehingga celahnya juga susah orang mau nyerang gitu kan. Orang mau berhadapan langsung berdebat dengan beliau juga ya pasti udah minder duluan lah gitu kan. Yang jelas beliau juga selalu mengatakan kan bahwasanya kalau bisa ya kayak sekarang nih sebetulnya ya yang kalau mau ditandingkan ataupun mau diadu mungkin gagasan ya, konsep gagasan gitu kan. Jangan sepertinya kalau di komen-komen tuh sarkas keras gitu kan, menghina orang kemudian mencaci maki orang kan, kayaknya kayak bahasa-bahasa kebun binatang gitu kan. Tapi ya itulah memang susahnya karena memang sekarang kita memang negaranya negara demokrasi, jadi mungkin sebagian orang merasa itu bagian daripada kebebasan mereka gitu kan. Walaupun kalau pas apes juga bisa kena undang-undang ITE ya teman-teman. Tapi sepertinya memang tersistematis lah gitu kan, banyak sekali. Dan saya nggak yakin bahwasanya orang-orang yang seperti itu adalah simpatisan dari salah satu capres yang ada saat ini. Mungkin orang-orang yang memang kita nggak ngerti ya, punya kepentingan tertentu. Nah, saya harap juga untuk sahabat Anies Baswedan jangan pernah ngerespon yang seperti itu. Sebetulnya kalau tambah nggak direspon, mereka itu sebetulnya tambah kesel, tambah memuncak amarahnya, semakin risau gitu kan. Kalau kita terpancing merespon, itulah yang repot nanti. Sebetulnya bagusnya nggak perlu direspon. Kalaupun sekarang juga ada tokoh-tokoh tertentu yang kemudian mulai adalah beberapa memang konten yang kemudian menyerang daripada lawan politik ataupun lawan politik daripada Anies Baswedan, saya nggak yakin bahwa orang tersebut juga sebagai pendukung setia Anies Baswedan, saya nggak yakin gitu kan. Karena memang kalau kita banyak lihat kan memang mereka itu kan kayaknya mau cari aman juga kan. Kalau bikin konten kadang-kadang yang dikeluarkan videonya orang gitu kan, berita dibaca, ngapain teman-teman nonton yang kayak gitu kan. Orangnya cuman dia nggak ambil resiko cari aman. Seperti itu sepertinya mungkin ya orang-orang yang oportunis kan, membaca berita orang gitu. Kalau yang kena ya biar orang yang menulis tersebut di media sosial ataupun orang yang membuat video, jadi videonya orang dimasukkan ke video mereka gitu kan, atau berita dari surat kabar mereka mana dibaca lagi ulang sama mereka gitu kan. Nah kita kalau yang seperti itu saya nggak yakin bahwasanya orang tersebut memang betul-betul relawan ataupun simpatisan Anies Baswedan. Kalau saya sendiri juga selalu berpesan bahwasanya memang namanya juga pesta demokrasi, kalau bisa kita happy lah teman-teman. Kalaupun memang ada yang nggak suka diperselisihkan, mungkin ada baiknya kemudian diskusi, kalau komen segala macam ya diskusinya yang sopan, diskusi adu gagasan gitu kan, seperti itulah gitu kan. Kalau adu kata-kata yang kasar gitu janganlah teman-teman. Kita ini satu bangsa, satu tanah air gitu kan. Ya sebenarnya nggak perlu lah gitu kan, tapi memang ya inilah memang susah kalau di tempat kita kalau kemudian tertimbul pihak-pihak yang mungkin juga memanfaatkan kondisi-kondisi yang memang sebenarnya aman, tentrem gitu kan. Kalau kita lihat kan memang Anies Baswedan sendiri juga tentrem, nggak pernah merespon kalaupun beliau mendapat serangan. Begitupun juga Prabowo Subianto.
Begitu juga Ganjar Pranowo ya, karena beliau juga ngatain bahwasannya Anies Baswedan tuh dulu teman baik beliau gitu kan. Prabowo Subianto pun mengenal baik, begitupun Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan. Mereka sahabat juga kan, sahabat dekat, bahkan yang membawa Anies Baswedan menjadi pilgub Gubernur DKI Jakarta lah Prabowo Subianto. Tentunya udah saling mengenal dengan baik dan memang pesan-pesan mereka juga adem gitu kan. Saya teringat kalau di kampung halaman saya waktu di Lampung tuh kalau mau pilihan kepala desa gitu kayaknya kita happy kok. Kalau ini kayaknya memang ada tension yang meningkat gitu kan, walaupun tension itu kita nggak ngerti, memang sengaja, memang banyak yang manas-manasin. Contohnya kalau saya di konten saya, pelan juga video saya itu kan, channel saya channel kecil ya, banyak sekali kontennya, komennya ya komen menyerang gitu kan, udah kasar gitu kan. Cuman ya sesuai pesannya Anies Baswedan udah nggak perlu saya respon gitu kan, nggak perlu kita respon. Bentuk pada saya itu simpatik pada Anies Baswedan ya saya turutin apa yang beliau pesankan kepada simpatisannya, kepada relawannya. Yang jelas memang tensinya menaik. Saya berharap pada semua pendukungnya, sahabat Anies Baswedan, untuk nggak perlu merespon apapun komen-komen yang buruk tentang beliau ya gitu kan. Tetap rapatkan barisan, tetap bekerja, berusaha gitu kan. Selain berdoa, kita juga bekerja dan berusaha. Seperti saya sendiri juga selalu memperkenalkan fakta-fakta, apa faktanya tentang Anies Baswedan, nilai-nilai positifnya gitu kan. Kalau ada memang yang negatifnya kita bahas apa gitu kan. Yang penting fakta gitu ya teman-teman, jangan dibikin-bikin gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Jogja.